Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Insyaallah kita akan meneruskan kajian tentang sejarah 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Ashrah al-Mubasysyaruna bil Jannah. Insyaallah hari ini kita akan mengkaji sahabat yang kelima, yaitu sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Ini termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Barangkali sebagian kita jarang-jarang ya mendengar nama sahabat yang satu ini, padahal beliau adalah sahabat yang sangat masyhur dan termasuk orang yang pertama ya masuk Islam, as-sabiquna al-awwalun. Beliau itu orang yang masuk Islam dengan wasilah atau ajakan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nanti ada kisahnya khusus ya. Jadi nama beliau itu Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Ini termasuk sahabat Muhajirin ya dari Mekah. Jadi beliau ini orang Quraisy ya, orang Quraisy. Dan beliau ini profesinya sebagai pedagang. Jadi kalau kita lihat dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, itu semuanya orang kaya ya, para saudagar. Abu Bakar, Umar, Utsman, kecuali dikatakan yang mungkin ya tidak kaya raya itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Thalhah bin Ubaidillah ini masuk Islamnya unik ya, termasuk yang unik lah ya. Beliau sendiri menyebutkan tentang kisah masuk Islamnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi suatu hari beliau itu sedang berada di pasar Basra ya, ataupun di pasar Basra. Kemudian di pasar ini karena beliau sebagai seorang pedagang ya, bolak-balik ke pasar. Suatu hari di awal-awal Islam itu, awal Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, beliau sedang di pasar Basra atau Busra. Di pasar itu ada seorang pendeta rohib ya, rohib itu seorang pendeta. Dia bertanya, apakah ada seseorang dari tanah haram? Maksudnya tanah haram ini dari Mekah ya. Kata Thalhah, saya dari tanah haram, dari Mekah. Kemudian pendeta itu berkata, apakah sudah muncul di tempatmu seseorang namanya Ahmad? Kata Thalhah, Ahmad yang mana? Kata pendeta itu, Ibnu Abdillah Ibnu Abdul Muttalib. Ahmad bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, Nabi itu disebut juga Ahmad. Wa musaddiqan bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi nama Nabi itu Ahmad atau Muhammad. Jadi kata pendeta itu,
apakah sudah muncul seseorang namanya Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib? Kenapa? Kata si pendeta itu, hadza syahruhul ladzi yadhharu fihi. Bulan ini adalah seharusnya bulan di mana munculnya seseorang nama Ahmad itu. Jadi pendeta itu yang membaca Taurat, membaca Injil, sebenarnya mereka itu tahu bahwa akan muncul seorang nabi terakhir namanya Ahmad. Karena disebutkan juga dalam Injil, ya, dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Seharusnya bulan ini muncul seseorang namanya Ahmad, dan dia adalah nabi terakhir yang akan muncul di negeri Mekah. Kemudian seseorang namanya Ahmad ini, kata pendeta itu, suatu saat nanti akan berhijrah ke suatu negeri yang penuh dengan pohon kurma, yaitu apa? Madinah, ya, Madinah, Yathrib. Jadi sudah dijelaskan dalam kitab Injil itu sejelas-jelasnya nama nabi terakhir itu siapa, ayahnya siapa, kemudian kakeknya siapa, bahkan sebagian kisah hidupnya sudah dijelaskan bahwa nabi ini akan hijrah, akan terusir dari kota Mekah dan berpindah ke Yathrib, ke Madinah. Kemudian Tolhah ini langsung meyakini, ya, apa yang disebutkan oleh pendeta itu. Maka dia segera pulang ke Mekah. Sesampainya di Mekah, dia bertanya kepada orang-orang, apakah ada sesuatu peristiwa yang penting ketika saya tidak ada di Mekah? Apakah ada sesuatu yang terjadi yang menggemparkan kota Mekah ketika saya sedang melakukan perjalanan? Kemudian orang-orang Mekah itu berkata, betul, ada peristiwa penting yang terjadi ketika kamu tidak ada. Apa itu? Muhammad bin Abdullah yang gelarnya Al-Amin telah mengaku sebagai nabi. Dan Muhammad ini telah diikuti oleh Abu Bakar, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi betullah apa yang dikatakan oleh pendeta itu. Maka kemudian Tolhah ini yang kebetulan dia kenal dengan Abu Bakar, karena Abu Bakar itu orangnya saudagar yang jujur, kemudian orang yang mudah bergaul. Dan salah satu keistimewaan Abu Bakar itu, kenapa dikenal orang-orang Mekah, Abu Bakar itu orang yang paling mengetahui tentang nasab silsilah orang Mekah. Ya, ini salah satu kelebihan orang Arab, ya. Orang Arab itu masih memelihara tentang nasab dan silsilah mereka. Kalau kita paling ingat sampai apa? Ya, ayah, kakek, mungkin ayahnya kakek udah lupa juga, ya. Tapi kalau orang Arab itu mereka sangat memelihara, ya, silsilah keturunan seseorang. Ini ayahnya siapa, kakeknya siapa, ayah kakeknya siapa, kakek-kakeknya siapa. Ya, dan itu sebuah keistimewaan, ya, memelihara nama baik keluarga besar. Ya. Habib-habib biasanya seperti itu. Punya ini silsilah yang jelas. Nah, Abu Bakar adalah orang yang paling tahu tentang silsilah orang-orang Mekah. Maka bertemulah Tolhah bin Ubaidillah ini dengan Abu Bakar, dan dia ceritakan apa yang dia dengar dari pendeta itu. Ya, kemudian bertemu dengan Nabi SAW, ya, dan akhirnya Tolhah setelah diajak masuk Islam oleh Nabi, dibacakan Al-Quran, ya, maka Tolhah pun masuk Islam. Kemudian Tolhah bin Ubaidillah ini mengatakan, wa kuntu rabi'u thalathatin aslamu ala yadi Abi Bakar. Tolhah mengatakan, saya ini orang keempat yang
yang masuk Islam dengan wasilah Abu Bakar. Siapa aja yang masuk Islam dengan Abu Bakar? Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, dan yang lain, ya. Banyak sahabat-sahabat yang masuk Islam dengan wasilah Abu Bakar. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah ini orang yang mengikuti semua peperangan dalam Islam kecuali perang Badar. Justru beliau itu perang Badar yang merupakan perang pertama dalam Islam, Thalhah tidak ikut. Kenapa tidak ikut? Karena beliau sedang di negeri Syam, ya, sedang membawa perdagangan, ya, lagi perjalanan bisnis ke negeri Syam. Ya wajar aja, ya. Karena perang Badar itu kan mendadak, ya. Perang Badar itu mendadak. Sementara Thalhah sedang berada di negeri Syam. Tapi peperangan selain itu beliau mengikuti semuanya. Yaitu Thalhah bin Ubaidillah dan kisah masuk Islamnya. Kisah masuk Islamnya berawal dari informasi yang didapat dari seorang rohib, seorang pendeta, ya, atau seorang ulama Yahudi, ya. Kemudian seperti biasa kita akan menyebutkan tentang keistimewaan Thalhah ini. Disebutkan dalam kitab ini bahwa Thalhah itu digelari oleh Nabi SAW sebagai syahid. Syahidun yamshi alal ardi. Thalhah ini disebut sebagai sahabat yang syahid. Syahid artinya apa? Orang yang gugur fisabilillah, ya. Orang yang gugur fisabilillah, yang meninggal di jalan Allah disebut syahid. Tapi Thalhah ini dia disebut syahid padahal masih hidup, ya. Thalhah disebut oleh Nabi SAW termasuk orang yang syahid padahal beliau sendiri masih hidup. Jadi masih hidup aja sudah disebut sebagai syahid. Dalilnya adalah seperti yang disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, ya. Dalam Sunan At-Tirmidzi dikisahkan bahwa ada seorang Arab, seorang Baduy datang kepada Nabi SAW. Dalam surat Al-Ahzab kan Allah Subhanahu wa taala salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Ahzab, rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir. Bahwa sebagian sahabat itu ada yang menemui Allah Subhanahu wa taala syahid dan ada yang dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang Arab Baduy ini bertanya kepada Nabi, siapa yang disebut orang yang qada nahbahu, ya. Yang qada nahbahu, yang menepati janji, ya, menepati janji sehingga syahid. Nah, Nabi itu ditanya beberapa kali tidak menjawab. Tapi ketika Thalhah bin Ubaidillah ini masuk masjid, Nabi memanggil siapa tadi orang Baduy yang bertanya tentang ayat itu. Kemudian si Baduy ini berkata, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, hadza mimman qada nahbahu. Kata Nabi, ini, ya, si sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala mimman qada nahbahu. Man qada nahbahu, orang yang menepati janji syahid di jalan Allah padahal Thalhah ini masih hidup. Kemudian di dalam Sahih Muslim juga disebutkan, di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa
dari Abu Hurairah ya, bahwa Nabi SAW suatu saat berada di Gunung Hira ya. Di Gunung Hira, yaitu ya tempat Nabi mendapatkan wahyu. Suatu hari Nabi SAW di Gunung Hira bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Thalhah dan Zubair. Berapa orang tuh? Nabi, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, dan Zubair. 7 orang. Ya. Kemudian tiba-tiba Gunung Hira itu bergoncang. Ya, kalau bahasa sekarang mungkin gempa ya, terasa gempa. Bergoncang itu Gunung Hira, atau batu yang sedang diduduki oleh para sahabat dan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata, ya, ihda, wahai batu, diamlah. Fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Sungguh yang duduk di atasmu atau yang berdiri di atasmu itu hanyalah nabi, kemudian siddiq, orang-orang yang jujur, dan syahid. Syahid, ya, orang yang mati syahid. Padahal waktu itu para sahabat ya masih hidup. Ya. Jadi sekali lagi Thalhah bin Ubaidillah ini termasuk orang yang digelari syahid padahal masih hidup. Jadi ada ya beberapa sahabat Nabi, termasuk sahabiyah juga, yang Nabi memanggil mereka sebagai syahid atau syahidah padahal masih hidup. Ini artinya apa? Artinya Nabi SAW itu mengetahui bahwa beberapa sahabat nanti akan meninggal sebagai syahid berdasarkan wahyu. Nah, kemudian sebagaimana sahabat-sahabat yang lain ya, sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman ya, yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, Thalhah bin Ubaidillah juga termasuk sahabat yang kaya raya dan diberikan sifat dermawan. Ya, sebagaimana Utsman kemarin ya, Utsman bin Affan. Thalhah bin Ubaidillah juga orang yang sangat dermawan. Apa saja kisahnya? Salah satu kisahnya adalah disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala ya. Sejarah orang-orang yang apa? Sejarah tokoh-tokoh yang gemilang ya di dalam Islam. Syiar A'lamin Nubala yang disusun oleh Imam Az-Zahabi. Suatu hari Thalhah bin Ubaidillah ini mendapatkan kiriman ya, keuntungan dari perniagaannya dari Yaman, dari Hadramaut. Ya. Datang kepadanya harta sebanyak 700.000 dirham. 700.000 dirham ya kira-kira 70.000 dinar, banyak banget itu ya. 70.000 dinar kali 4 juta. Berapa itu? 70.000 kali 4 juta. Berapa ratus miliar? Kemudian di malam harinya dia tidak bisa tidur. Ya. Jadi Thalhah bin Ubaidillah kedatangan harta keuntungan bisnisnya 700.000 dirham atau sekitar 70.000 dinar. Sehingga malam itu dia tidak bisa tidur. Ya, banyak duit tapi tidak bisa tidur. Tapi beliau itu tidak bisa tidur bukan memikirkan bagaimana menjaga hartanya itu, bukan. Tapi beliau tidak bisa tidur karena khawatir harta ini menjadi penghalang dia dari masuk surga. Kemudian istrinya bertanya, kenapa tidak bisa tidur?
Kata Thalhah bin Ubaidillah, aku memikirkan harta ini diapain? Harta ini diapain karena banyak sekali. Maka istrinya itu bertanya, kenapa engkau tidak bagikan saja untuk teman-temanmu? Kalau besok pagi bawalah wadah-wadah yang banyak, ya, dan bagi-bagikan itu kepada sahabat-sahabatmu. Maka Thalhah bin Ubaidillah di pagi harinya itu membagikan semua hartanya itu untuk Muhajirin dan Ansor, untuk sahabat kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian dari harta itu Ali radhiyallahu anhu mendapatkan bagian, ya, satu kantong isinya uang semua, ya, dan kira-kira satu kantong itu isinya 1000 dirham, ya, 1000 dirham atau 100 dinar. 100 dinar, ya, kira-kira 400 juta. Itu, ya, sahabat Thalhah bin Ubaidillah mendapatkan keuntungan usahanya 700.000 dirham, semuanya dibagi-bagikan karena khawatir beliau, ya, tidak bisa menggunakan harta tersebut. Satu lagi misalnya, ya, tentang kedermawanan Thalhah bin Ubaidillah. Suatu hari Thalhah bin Ubaidillah ini kedatangan seorang A'rabi. A'rabi itu artinya Arab Baduy yang tidak dikenal. Muslim, ya, tapi tidak dikenal, artinya sahabat yang tidak dikenal. Kemudian Arab Baduy ini datang kepada Thalhah bin Ubaidillah minta bantuan. Dan dia itu minta bantuannya apa, ya? Mintanya banget gitu. Apa? Setengah memelas, setengah meminta dengan sangat. Ya. Kemudian kata Thalhah bin Ubaidillah, karena orang ini mintanya dengan sungguh-sungguh gitu, ya, enggak kasihan kalau tidak dikasih. Kata Thalhah bin Ubaidillah, aku itu punya sebidang tanah yang tanah itu adalah pemberian dari Utsman bin Affan. Aku punya sebidang tanah pemberian Utsman bin Affan yang harga tanah itu 300.000 dirham. 300.000, ya, 300.000 dirham atau sekitar 30.000 dinar. Ya, maka ambillah tanah itu, ya. Dan jika kamu mau, aku akan menjualnya lagi ke Utsman dan uangnya aku kasih kepadamu. Maka kata si orang Arab ini, Arab Baduy ini, ya, yang datang dari kampung itu, saya minta uangnya saja, ya. Saya minta mentahnya saja, ya, tidak mau tanahnya. Maka kemudian Thalhah bin Ubaidillah itu memberikan harta sejumlah 300.000 dirham kepada orang yang minta itu. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau kita lihat, ya, sahabat-sahabat Nabi SAW itu pantas, ya, menjadi orang yang sangat diridhoi oleh Allah, menjadi tokoh dalam Islam, karena mereka itu, ya, begitu hebat, ya, pengorbanannya, ya, begitu banyak infak sedekahnya, ya. Dan bisa jadi memang itulah rahasia kenapa mereka itu menjadi orang-orang yang kaya dan penuh keberkahan hidupnya. Thalhah bin Ubaidillah ini meninggal, ya, di zaman khilafah Ali bin Abi Thalib, ya. Meninggal di zaman Ali bin Abi Thalib, yaitu ketika peperangan Jamal, ya. Ketika peperangan Jamal, yaitu tahun ke-36 Hijriah, ya.
dalam usia 62 tahun. Ya. Itu barangkali yang kita bahas dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah, kisah masuk Islamnya, kemudian kedermawanannya, dan juga julukan atau gelar yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Thalhah disebut syahid, ya. Padahal beliau masih hidup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah berikutnya kita masuk kepada sahabat Zubair bin Awam, ya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.